Kapan Indonesia menyatakan endemi COVID-19? Itu yang menjadi tema bahasan kita pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Ada Pak Jehansyah Siregar, Pakar Kebijakan Publik ITB Bandung. Dan juga Pak Diki Budiman, Epidemiolog Griffith University Australia. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke, saya mau ke Mas Heri dulu deh yang pertama. Mas Heri, ini kan sejumlah negara tetangga kita ya, Malaysia, Singapura menyatakan akan transisi dan menetapkan status endemi. Kalau untuk Malaysia kan 1 April kemarin ya ditetapkan ya. Kalau untuk Indonesia gimana Mas Heri? Ya, jadi Indonesia memilih lebih konservatif dan memang sekarang kita sedang dalam proses transisi menuju endemi, tapi tentu saja ini dilakukan secara hati-hati sambil melihat indikator-indikator epidemiologi yang pas kayak gitu, dan kita memang bersyukur kasusnya memang turun dari puncak itu lebih dari 97%, tingkat kematian juga di bawah 100, bahkan kemarin kasus baru itu di bawah 2.000 ya, di 1.600. Tetapi tentu saja secara perlahan pelonggaran sebenarnya juga sudah dilakukan, bahkan Ratas kemarin memutuskan untuk tidak lagi melakukan testing entry test ya bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk di Indonesia, dan kemungkinan akan ditambah pintu-pintu kedatangan luar negeri di sejumlah bandara seperti di Surabaya, kemudian Makassar yang sedang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang dalam pandemi COVID-19 ini Indonesia dibandingkan Eropa biasanya memang tertinggal 1,5 atau 2 bulan ya, baik dalam penularannya, kemudian puncak kasusnya jika terjadi gelombang. Jadi memang kita harus secara terukur gitu ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait kebijakan terutama di protokol kesehatan. Apalagi sekarang kita juga sedang menghadapi libur mudik Lebaran yang kita juga akan lakukan dengan sangat luar biasa, karena ada 79 juta masyarakat yang akan mudik atau berminat mudik, dan tentu saja ini menambah atau menimbulkan risiko terjadinya penularan. Maka kemudian hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan untuk kita secara berhati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait pandemi ini. Oke. Langkah tadi Mas Heri menyebutkan Indonesia lebih memilih konservatif begitu ya untuk mengambil keputusan gitu. Konservatif yang dimaksud di sini apa ya Mas Heri ya? Iya, jadi kita lihat sekarang situasinya memang membaik dan secara perlahan-lahan ya, tidak semua dibebaskan. Kewajiban masker masih diterapkan di Indonesia, kendati misalnya di Singapura di luar ruang orang sudah boleh tidak bermasker. Tetapi tentu saja melihat membandingkan kondisi Singapura dengan Indonesia bukan apple to apple, karena behavior masyarakatnya, kemudian juga kondisi geografisnya yang berbeda. Jadi memang ini tidak bisa disamaratakan, tetapi rasanya kita sudah banyak melakukan relaksasi ya dalam proses menuju endemi ini, seiring dengan membaiknya hampir semua indikator yang diperlukan untuk kita mulai melonggarkan kegiatan masyarakat. Dalam hari ini kemudian menarik gas ya dalam kebijakannya, itu sedang dilakukan, yang diharapkan juga akan semakin memperbaiki kehidupan masyarakat. Oke, saya mau ke Pak Diki kalau gitu. Pak Diki, kalau dari perspektif epidemiologi ini, melihat tadi kondisi COVID-19 di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mas Heri, apakah kemudian sudah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai endemi atau bagaimana Pak Diki? Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, pertama kita apresiasi ya, pemerintah tidak ngikut-ngikutin ya, karena seperti yang saya sampaikan beberapa kesempatan, termasuk ke media Malaysia dan Singapura ya, ASEAN ini sangat rawan ya, dan baik Singapura, Malaysia sebenarnya belum memenuhi kriteria untuk deklarasi bahwa bebas dari pandemi, karena endemi itu kan bukan berarti bebas dari pandemi sebetulnya, dan virus ini
terpengaruh dengan deklarasi-deklarasian gitu. Dan bicara konteks Indonesia apalagi tadi seperti sampaikan Pak Heri ya, kita ini negara besar, situasinya jauh berbeda, dan di antara negara ASEAN lain, Indonesia paling besar tantangannya. Dan kondisi yang saat ini dicapai dengan pelandaian, betul ada pelandaian, tapi tes positivity rate kita kan masih di atas 5%. Bahkan kalau diturunkan lagi kan akan sangat bervariasi. Meskipun cakupan vaksinasi kita di sisi lain juga sudah makin membaik, tapi sekali lagi juga ada variasi juga, terutama di luar Jawa, Bali ya. Nah ini yang membuat kita harus sangat pelan-pelan ya dalam melakukan pelonggaran-pelonggaran. Karena sekali lagi saya tidak mengatakan kita harus deklarasi endemi, tidak. Kita harus nunggu WHO untuk bicara mencabut status emergensi ini ya, menunggu WHO, dan WHO itu akan melihat setidaknya sepertiga negara di dunia ini yang sudah masuk dalam status yang terkendali atau sebagian leveling endemi. Itu artinya kan tes positivity rate di bawah 1% misalnya, atau angka reproduksinya di bawah 1, yang pernah kita capai itu kan. Tapi ini harus dicapai setidaknya 3 bulan secara konsisten di banyak negara. Dan Singapura, Malaysia itu belum seperti itu, dan sekali lagi ini akan sangat berbahaya untuk kawasan ini sendiri ya, untuk kawasan ASEAN sendiri. Nah oleh karena itu kita sebagai negara juga harus mewanti-wanti ya, karena pintu masuk kita dengan 2 negara ini sangat-sangat erat. Artinya potensi adanya, kita tahu sekarang ada subvarian Omicron yang berpotensi berbahaya seperti XD ya, ataupun potensi varian lain itu bisa muncul dari negara tetangga ini. Nah oleh karena itu di tengah pelonggaran tadi misalnya pintu masuk sudah tidak ada tes ya, tidak masalah, tapi status booster menjadi kuat, termasuk juga ini karena saya alami nih Mbak Vita, di waktu saya dari Australia ini saya di Bandung nih. Nah di Bali sudah benar itu ya tahapannya ya, dengan kedatangan tes PCR, kemudian saya harus 4 hari itu ada di Bali, dan hari ketiga juga saya dites. Nah itu sebenarnya sudah relatif benar. Nah saat ini ketika ini diberlakukan secara umum, apalagi dengan potensi yang negara-negara tetangga kita udah mulai nggak sabar nih. Masalahnya bukan sudah memenuhi kriteria, tapi nggak sabar mereka untuk melakukan pelonggaran aktivitas, terutama ekonomi dan sosial. Artinya otoritas tertinggi yang kemudian berwenang untuk menetapkan status pandemi menjadi endemi adalah WHO ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Karena ini menarik sekali. Kita akan jeda dulu sejenak. Bapak-bapak, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.